Ya. Nah ini mestinya Allegri juga main lagi, udah bodo amat ya kan. Sisa Giornata tidak mempengaruhi, sekarang saatnya menyerang. Ya, attack karena ya seperti pepatah kita bilang, pertahanan terbaik adalah menyerang Allegri, ya kan? Menyerang Allegri. Jangan lu kasih ampun. Ini kayak apa ya? Kayak Allegri tuh menciptakan yin and yang gitu di sebelah. Sangat ini ya sangat mengecewakan gitu seperti yang dibilang tadi bahwa Juve cuma mampu mengoleksi 14 poin dari 14 pertandingan gitu. Itu sangat mengecewakan untuk sangat underperforming untuk tim sekelas Juve. Ini menjadi pusat perhatian bahwa musim depan kita harus membeli striker yang lumayan untuk menjadi tandemnya Vlahovic karena Chiesa memang bukan di posisinya alamiahnya di posisi second striker. Ini ada lagi kita ketemu di preview. Salah preview. Review yaitu review kita akan mereview tentang jalannya pertandingan antara Gilo Rossi versus Bianconeri yang mana pertandingannya itu seru banget ya. Olimpico penuh. Ada ultras dari Juventus juga datang dan gol-golnya juga gol-gol yang bisa memberikan semangat gitu kepada kedua supporter yang mana terutama di Indonesia kita nonton sampai subuh-subuh ya dini hari tapi masih tetap semangat dan nggak ngantuk kayak biasanya. Tapi biarpun hasilnya agak minor, tapi tetap aja kita tetap bersyukur bahwa kita nggak disalip bolonya kali ini. Oke, kembali lagi di Suara Juventini, tepatnya di sub channelnya Vincere News. Kali ini gue Bio akan membawakan berita yaitu review antara AS Roma versus Juventus yang berakhir imbang 1-1 yang mana gol pertama dicetak oleh Romelu Lukaku dan gol balasan Juventus dibalas oleh Gelson Bremer, yaitu golnya di mana gol yang sangat klasik dari Juventus musim ini yang mana lewat sebuah umpan silang ataupun screenshot di depan gawang. Oke, kali ini gue nggak sendirian, gue ditemani sama dua narasumber yang mana dua narasumber ini sudah tergabung dalam suatu komunitas yaitu member Suara Juventini. Yang pertama ada Bang siapa nih yang pakai baju Juventus warna hitam bertemakan Del Piero di Halo, belakangnya. halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dah Nah, lama. dengan gue Suryo Juventini dari negeri yang tidak pernah atau negeri yang sedikit kali sedih, Puerto Rico. Purwokerto kali. Kalau Purwokerto jadi plat R dong kita. Ngapak dikit ya ngomongnya. Orang apa? Orang kepenak, Republik apa? Oke, yang kalau Mas Suryo nih udah familiar nih ya, fansnya juga banyak, hatersnya juga Amin. apalagi. Ya Allah. Dan yang sebelahnya nih dari mana? Dengan siapa Mas yang pakai kacamata? Ya, halo-halo semua. Perkenalkan saya Bustan, event ini dari Jakarta Timur. Sama dong nih Mas Bustan dari Jakarta Timur. Boleh tahu Jakarta Timur di mana nih? Dekat Buaran. Oh, dekat Buaran. Ya, Jalur lain Cikarang Daru nih kayaknya. Soalnya gue juga Jakarta Timur Mas, tapi gue Jakarta Timurnya agak pinggiran nih, pinggir banget nih antara perbatasan Bekasi sama Depok ya, Cipayung lah kalau lu tahu. Cipayung. Mantap. Sip. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang review jalannya pertandingan antara AS Roma melawan Juventus yang mana gol pertama diciptakan oleh Romelu Lukaku dan yang kedua gol balasan dari Juventus dibalas dengan Gelson Bremer, yaitu ini menjadikan rekor Bremer gol pertama di Serie A 1920 musimnya pertama dan juga mencetak gol sundulan di 5 top Eropa 13 gol termasuk 7 gol berakhir berturut-turut, jumlah itu 2 kali lebih banyak dibandingkan rekan-rekan timnya dalam periode tersebut. Nah ini gue pengen tanggapan nih soal pertandingan terutama tentang Bremer nih. Gimana nih Mas Suryo tentang penampilan Bremer semalam? Semalam gak hanya mencetak gol dia tapi mencetak apa ya memberikan Juventus keamanan setelah gol tersebut gitu di mana Szczęsny nggak bisa dapat bola dia ada di depan gawang mencegah bola masuk ke gawang Juventus dan menghilangkan Juventus dari kekalahan. Gimana Mas Rud tanggapannya soal Gelson Bremer? Grande partita di mana sebelumnya kita melawan Milan dan hasilnya juga draw dan sekarang juga draw. Hasil yang tidak terlalu menarik atau tidak terlalu baik untuk Juventus dan alhamdulillahnya posisi kita masih 3 mengingat Bolonya pun bermain dengan skor yang draw. Nah, di Yes. sini kalau melihat daripada Bremer kan Juve mempunyai dasar transfer sebelumnya Bremer bermain untuk Juve adalah di Torino.
Nah, kita mesti nge-setback sedikit gitu. Teman-teman ingat bahwa dulu kita punya Matthijs de Ligt, yang dibilang back yang oke lah, world Ya. class player gitu. Hmm. Tapi berdasarkan statistik sebenarnya dia kalah dari Gleison Bremer waktu zaman di Torino. Nah, di sini Juve sudah melakukan langkah yang tepat dalam transfer saga untuk center back ini. Karena telah terbukti dengan 13 gol Bremer, meyakinkan bahwa dia punya kemampuan. Pertama, untuk covering, artinya dari tadi perkataan Mas Bio atau Bro Bio, di mana Szczęsny itu sudah hampir Ya. tidak bisa, kemudian dia mengcover areanya dengan sangat sempurna. Itu poin khusus untuk Bremer. Dan 13 gol bukan sesuatu yang mudah dan apalagi dilakukan oleh seorang center back. Di mana di sini dia jelas punya kemampuan aerial duel atau duel di udara yang positif, disertai dengan pondasi jump power atau kekuatan daripada untuk dia naik kakinya itu oke, dan positioning di pertandingan kemarin melawan Roma dia udah beradu melawan kurang lebih 2 back itu dan dua-duanya kalah. Nah, itu kan menandakan dia punya heading position yang positif, jump power yang oke, serta kesempurnaan daripada aerial duel, di mana dia memang sesuai dengan statistik sebelum di Juve, dia memang sudah lebih baik daripada Matthijs de Ligt, dan itu patut diapresiasi sebagai pondasi center back utama Juve dalam tahun ini dan insya Allah untuk tahun-tahun ke depan ya Bro Bio. Oke. Tapi menurut lo pertandingan semalam nih gimana? Apakah sama aja kayak pertandingan Juventus sebelumnya atau ada progres dengan permainan Juventus? Udah nggak terlalu monoton atau menurut lo ya masih monoton aja? Untuk monotonnya enggak ya, karena kita ngelihat beberapa kali chance ya kan. Untuk di menit-menit awal juga oke, ya sayang sekali kalau gue bisa ngomong sedikit ketidaktenangan Vlahovic yang Yes. sebenarnya itu kalau kita sudah bisa menggolkan di awal itu sudah sedikit menurunkan mental, karena itu terjadi di menit 6 ya. Seperti kita tahu kalau teman-teman juga bisa menambahkan, 15 menit pertama adalah struktur untuk membangun tim dan kemudian 15 menit terakhir adalah titik krusial apakah tim itu bisa menang atau tidak. Seperti itu gitu Bro Bio. Jadi memang di sini sedikit disayangkan bahwa Vlahovic itu di menit 6 itu miss the chance ya kan akhirnya, dan memang terjadi di menit 14 Lukaku menggolkan gitu Bro Bio. Untuk sekilas daripada intermezzo yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Mas Suryo atas ulasan awalnya nih. Oke, ini kan kita lihat dari statistik bahwa tembakannya sama-sama 19-16 dan juga tapi tendangan ke arah gawangnya banyakan Juventus 5-6. Dan tapi dari secara possession AS Roma memberikan perlawanan lebih dalam penguasaan bola 61-39. Ya, ini kayak ada satu anomali bahwa kita tidak menguasai pertandingan tapi secara shoot dan juga chance lebih banyak ketimbang tim tuan rumah. Dan juga terlihat bahwa banyak dari sisi kanan dan kiri AS Roma ini agak bolong, jadi banyak dieksploitasi sama Chiesa yang kadang pindah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, juga dari sisi tengah ada beberapa shoot dari Locatelli dan juga dari Vlahovic. Ini kayaknya memang pertandingannya seperti melawan AC Milan yang dimana terlihat bahwa mentok di kiper yang waktu lalu dalam Milan di Sportiello yang jadi man of the match untuk tim AC Milan, dan juga sekarang Villar jadi pahlawan untuk di lini belakang AS Roma sebagai penjaga gawang. Ini menurut Mas Busan gimana nih soal penyelesaian Juventus di 2 match ini? Apakah memang sudah terlihat bagus ataupun memang kita hanya kurang beruntung aja dari sisi ketajaman di lini depan? Melihat dari banyaknya peluang dari kedua game tersebut, khususnya pertandingan melawan AS Roma semalam. Iya, memang pertandingan lawan AS Roma semalam itu walaupun Juve itu secara statistik itu kalah, gitu kan, secara data itu kalah, akan tetapi sebetulnya kalau kita lihat pertandingannya itu Juve juga menciptakan lumayan banyak peluang gitu, peluang yang bagus di depan gawang, terutama yang mungkin sudah disebutkan tadi di menit ke-6, bahkan di menit ketiga juga Chiesa sudah bisa menciptakan tendangan yang naik melenceng ke atas gitu. Jadi sebetulnya Juve juga punya banyak peluang gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari game melawan Milan itu sebetulnya udah ada progres permainan dari Juve itu sendiri gitu. Tetapi memang secara template memang kalau kita lihat musim ini terlalu banyak mengandalkan Chiesa. Iya. Setelah Chiesa keluar ya sudah serangannya jadi terlalu monoton gitu, crossing dan mengandalkan bola-bola sundulan gitu kan. Walaupun memang akhirnya gol dari Juve itu sendiri diciptakan melalui sundulan.
Nah, itu juga keuntungannya sih akan, tetapi sebetulnya dari beberapa peluang harusnya bisa dimaksimalkan sih peluangnya. Karena kalau seperti yang disebutkan Mas Surya tadi, seandainya di menit ke-6 itu bisa gol tuh Vlahovic. Atau kalau misalnya dia mau tidak egois gitu kan, boleh disodorkan sedikit aja ke Bremer waktu itu yang posisinya lebih kosong, itu mungkin akan bisa menghasilkan gol. Tapi ya mungkin itu insting sebagai striker kali ya untuk menyelesaikan. Tapi memang sih kalau Vlahovic itu setelah itu ya agak hilang sih. Agak hilang dia di Iya, pertandingan. peluangnya memang hanya itu ya Mas ya. Peluangnya hanya itu dan ada satu lagi yang di depan gawang itu dari corner, tapi berhasil dihalau juga, padahal itu udah benar-benar di depan gawang tapi masih bisa dihalau peluangnya. Gitu sih kalau dari saya. Iya, iya. Hasil ini memberikan Juventus tambahan 1 poin yang mana kita mendapatkan total 14 poin dari 14 pertandingan ya. Ini menjadikan Juventus seperti tim yang mau keluar dari zona degradasi gitu loh Mas. Jadi dari secara penampilan atau secara hasil lah kita seperti bukan tim besar yang mana tim besar harusnya bisa mencetak poin jauh lebih banyak dari yang kita dapat kali ini. Dan ini kelihatan juga faktanya bahwa kita hanya kurang bagus dari 2 tim yaitu Salernitana dan juga Frosinone dari 5 match terakhir gitu loh. Ini menjadikan bahwa Juventus ya memang masih di banter eranya kali ini. Menurut lo gimana Mas Bustan soal total poin yang kita dapat ini sangat minim sekali dan juga masih bisa berpeluang digeser sama Bolonya maupun juga bisa digeser sama AS Roma yang nanti masih ada di bawah kita sekitar 2 sampai 5 poin gitu kan. Dan kita masih aja ketemu Bolonya nanti di Giornata 37. Menurut lo gimana nih Mas soal poin ini? Apakah kita masih bisa bertahan di posisi 3 ataupun dengan pertandingan yang kita jalani melihat dari match yang kita lihat kondisinya apakah kita masih bisa bertahan di posisi 3 dan juga apakah kita masih layak untuk qualify ke Champions League musim depan? Iya, memang kalau dilihat 14 pertandingan terakhir ini sangat mengecewakan gitu. Seperti yang dibilang tadi bahwa Juve cuma mampu mengoleksi 14 poin dari 14 pertandingan gitu. Itu sangat mengecewakan untuk sangat underperforming untuk tim sekelas Juve. Dan memang sebelum pertandingan melawan Roma ini, Juve sebetulnya punya peluang ya. Karena kalau Juve menang lawan Roma kemarin gitu semalam, itu Juve langsung qualified ke UCL. Yes. Karena memang untungnya juga pada musim ini Liga Italia atau Serie A itu dapat jatah 5 tim ya. yang lolos langsung ke UCL gitu. Jadi itu keuntungan tersendiri, akan tetapi peluang itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Juve sehingga harus berusaha lagi untuk di pertandingan selanjutnya. Nah, kalau misalnya di pertandingan selanjutnya itu bisa menang lawan Salernitana, itu sudah bisa dipastikan Juve bisa lolos ke UCL musim depan gitu. Jadi butuh 3 poin lagi. Kalaupun misalnya tidak bisa menang lawan Salernitana, berharaplah Roma dan Atalanta itu seri. Dan ini memang Juve itu harus bisa memastikan dapat jatah UCL lebih cepat ya, karena memang masa depan dari klub ini tuh harus diputuskan lebih cepat tuh. Ini klub mau lari kemana gitu. Iya. Karena memang kayaknya arah dari klub ini sangat ditentukan, arah kebijakan dari klub ini ke depannya akan sangat ditentukan oleh lolos tidaknya Juve di UCL, sehingga Juve harus secepat mungkin memastikan dirinya untuk lolos di UCL gitu. Tapi karena lawannya ke depannya selanjutnya adalah Salernitana, saya yakin sih tetap akan bisa masuk ke 5 besar paling tidak ya. Walaupun mungkin nanti ke depannya akan tergeser sama Bolonya, tapi paling tidak mungkin masih bisa 4 besar lah, atau seburuk-buruknya 5 besar. Tapi saya tetap yakin masih bisa lah lolos UCL gitu. Kecil banget peluangnya untuk gagal. Tapi ya namanya sepak bola itu bisa terjadi apa aja Mas ya. Tapi ya dari secara kertas sih kayaknya Juventus lolos ya. Seburuk-buruknya benar kata Mas Bustan sih. 5 besar sih kita dapat, tapi ya memang targetnya Allegri kan memang dikasih sama manajemen posisi 4. Dan juga kita juga ketemu Salernitana, ketemu final lawan Atalanta di Coppa Italia dan juga nanti lawan Bolonya kita away dan juga terakhir nanti lawan Monza. Ini agak tricky ya memang di 2 match terakhir, benar kata Mas Busan ya, harusnya kita nanti bisa mengambil poin penuh melawan Salernitana ya. Semoga aja kita bisa mengambil poin penuh di sana dan juga bisa
juara di Coppa Italia ya sangat manis banget itu tuh. Ya mungkin memang bukan suatu harapan dari kebanyakan Juventini yang mana Juventusnya harusnya Scudetto atau minimal peringkat 2. Tapi ini memang Juventusnya memang sedang tidak baik-baik saja, terutama dari posisinya juga, dari cara main dan juga dari sisi manajemen dan keuangan. Ini Juventus memang bukan Juventus yang beberapa musim belakang kita tahu. Ya, ini semoga aja kita bisa qualify di Giornata depan dan juga bisa masuk di UCL dan juga bisa membawa langkah yang baru dan juga mungkin ada persiapan untuk musim depan. Jadi kita lihat dari statistik pemain yang mana man of the match adalah Gerson Bremer, tetap memang dia menjadi penyelamat Juventus dan juga dengan golnya dan juga clearance-nya di depan gawang. Tapi juga dari sisi Roma paling bagus tetap benar si Villar karena memang dia menjadi penyelamat juga tim Roma. Nah ini kelihatan bahwa Juventus memang serangan-serangannya mentok di Villar di bawah mistarnya Roma dan juga banyak pemain-pemain lain terlihat di sisi Juventus semuanya yang pemain bagus ada di lini belakang. Ini bagaimana tanggapannya Mas Bustan soal ini? Nah, memang kita kelihatan hanya bagus di defense sampai tengah ataupun memang ini menjadi pusat perhatian bahwa musim depan kita harus membeli striker yang lumayan untuk menjadi tandemnya Vlahovic karena Chiesa memang bukan di posisinya alamiahnya di posisi second striker. Ya, ini sih memang kalau kita lihat dari nilai pemain itu ya wajar lah ya kalau misalnya pemain yang tinggi itu dari barisan belakang, terutama untuk Bremer dan Danilo. Bremer karena penampilan selain golnya memang penampilannya sangat solid. Danilo juga seperti itu. Yang mungkin agak ini kali agak kurang setuju. Saya kurang setuju dengan penilaiannya itu adalah nilai dari Gatti sebetulnya. Gatti itu penampilannya agak kurang sih kemarin, apalagi gol dari Roma itu dari blundernya dia juga gitu. Jadi sebetulnya agak kurang juga gitu. Gagal clearance ya. Gagal clearance. Dia boleh ke Lukaku. Benar, gagal clearance sehingga akhirnya jebol sama Lukaku. Nah, mengenai striker sebetulnya Chiesa juga salah satu performer terbaik Juve ya tadi malam gitu. Jadi memang serangannya Juve itu sangat bergantung dari Chiesa gitu. Kalau Chiesa bermain bagus, ya Juve-nya serangannya juga bagus gitu. Tapi kalau Chiesa-nya jelek, ya udah habis, udah nggak ada susah buat nyari peluang. Dan memang sih PR Juve ini adalah sektor midfielder selain memang sektor duetnya Vlahovic dan Chiesa kali ya. Tapi sebetulnya yang paling utama itu di sektor midfielder dulu gitu. Kalau sektor midfielder kuat itu baru menjadi pilar atau fondasi dari tim ini gitu. Karena sektor belakangnya kan sudah lumayan sebetulnya. Tapi ya balik lagi tergantung pelatihnya lagi tahun depan siapa gitu. Kalau masih Allegri ya mungkin siapapun ininya agak susah juga kan ya untuk bermain haram bol seperti ini. Haram bol. Ya memang sih mainnya agak monoton dan agak ngantuk dan juga pragmatis banget ya Mas ya. Iya, karena sudah dikasih kesempatan selama 3 musim akan tetapi ya seperti nggak ada perkembangan yang berarti gitu. Ya seperti itulah, agak susah juga. Oke, ini kan kelihatan dari Juventus nih mayoritas yang berwarna hijau nih dari sisi belakang, terutama defense dan juga paling bagus di lini depan ya Chiesa memang. Dan juga dari kipernya ini Szczęsny memang mainnya agak di bawah perform ya semalam. Gimana nih Mas Rio tanggapannya soal Szczęsny yang mainnya agak ngantuk gitu di sisi pertahanan Juventus tadi malam? Nah, oke, jadi gini ya, kalau ngelihat tadi dari ulasan sebelumnya 14 pertandingan 14 poin itu jangan sampai tim kita tercinta jadi Bianco Seri gitu kan, bukan Bianco Neri. Kebanyakan seri ya. Tapi melihat dari historinya dengan sisa 3 giornata, kalau kita main aman 1-1-1, insya Allah masih masuk ke zona UCL karena
Berdasarkan tadi wacana dari Mas Busan, kita itu hanya memerlukan 3 poin ya, dengan harapan Bianco seri ini, aduh, nggak enak sih gue nyebutinnya. 3 poin ini diamankan, betul, itu bisa mengamankan posisi UCL ya kan. Nah, tapi kita jangan sampai kehilangan momen di saat kita Copa melawan Atalanta nanti. Karena ini saat yang tepat untuk membina mental kemenangan kita, untuk meraih trofi kita, dan sekali lagi menempelkan badge Copa di jersey ini. Seperti itu. Nah, untuk itu ya kan, gue ngelihatnya di sini ada Bremer, kemudian Danilo dan Chiesa itu mendapatkan skor kredit yang positif memang sudah sepantasnya. Di mana Bremer kita tahu bermain dengan sangat gemilang, Danilo dengan cemerlang, dan kemudian Chiesa dengan umpan. Nah, di sini ada missing link juga antara McKennie dan Weah. Sebenarnya kalau Weah itu bermain positif atau bermain bagus pada saat melawan Milan, artinya sempurna dalam bertahan dan positif dalam ikut mendukung ke depan, McKennie ini tidak mendapatkan nilai yang jelek juga gitu. Artinya McKennie ini bisa mengimbangi Weah, tapi karena kayaknya Weahnya ini tertekan gitu. Di mana sektornya pas pada saat menit 10 agak shock karena Rasmus Christensen kena tiang kan. Wah, Dua itu kali, tuh. dua kali Christensen. Betul ya kan. Dan di menit 70 pun Juve tertekan sebenarnya. Tapi karena Juve adalah tim yang pandai memanfaatkan kesempatan dari dulu, jadi walaupun berdasarkan statistik itu kita kalah dari Roma, tapi kita bisa memberikan beberapa ya, terutama untuk luar biasa sekali Chiesa ini ya. Dari kaki kiri mengumpan cantik kepada Bremer, dan Bremer memanfaatkan situasi menjadi gol, suatu kesempatan emas. Akan tetapi nggak tahu kenapa setiap kiper itu kayak Wakabayashi kalau Kapten Tsubasa. Tiba-tiba jadi jago lawan Juve. Kemarin lawan Milan, Milannya jago. Sekarang lawan Juve, Romanya jago. Kipernya doang tapi ya Allah. Mungkin ini yang jadi pembelajaran bahwa kita harus ngepres main terbuka, dan gua harap ya kelihatan dari Giornata sebelumnya lawan Milan di babak kedua itu kita main open play sekali ya kan. Milan sangat tertekan ya. Nah, ini mestinya Allegri juga main lagi, udah bodo amat ya kan. Sisa Giornata tidak mempengaruhi, sekarang saatnya menyerang. Ya, attack karena ya seperti pepatah kita bilang, pertahanan terbaik adalah menyerang Allegri ya kan. Menyerang Allegri. Jangan lu kasih ampun. Ini kayaknya apa ya? Kayak Allegri tuh menciptakan yin and yang gitu. Sebelah kiri serang terus yinnya, sebelah kanan bertahan yang gitu. Itu kurang pas sebenarnya. Iya. Karena kalau kita lihat finalis Iya. UCL ya kan, seorang Lukaku sampai ketarik ke belakang tuh dia nervous. Ya, di situ kelemahannya, dia tidak bisa ya karena memang striker ya, tidak bisa membantu secara bertahan. Tapi Vlahovic di sini juga mempunyai kekurangan, dia tidak mau terlalu ke belakang juga gitu. Sebenarnya kalau dia bermain ke belakang artinya menimbulkan jumlah pemain yang seimbang dengan pemain Roma, itu bisa memberikan hasil yang lebih positif lagi daripada yang kita dapatkan sekarang, Bro Bio. Oke. Ya harusnya kita semalam bisa mencuri kemenangan di Olimpico ya Mas ya. Betul. Ditambah mungkin ya karena Rabiot itu kurang tenang, jadi nge-shootnya juga kurang pas. Kemudian juga punya peluang ya. Locatelli di menit 78 ya kan, di mana kita dari 70 menit 70 sudah terserang habis, dalam artinya terkungkung gitu kan. Jangan sampai kita nyanyi ya kan, mau dibawa kemana Bianconeri kita gitu. Tentunya kita tidak ingin seperti itu ya. Kita musim depan harus juara, dan musim ini minimal Copa harus kita raih, Bro Bio. Oke, ya gua rasa sih memang Juventus di musim ini memang hanya mengincar spot UCL ya antara 3 atau 4 ya, paling jelek memang 4 karena memang standar dari manajemen dari Opa Elkan ini memang harusnya Juventus peringkat 4. Dan juga ini Copa juga memang ya harus depan mata di final ya, ngapain kita nggak juara ya Mas ya, harusnya kita juara. Betul. Juga pun Atalanta ya memang agak tricky juga ketemu Atalanta di musim ini ya. Ini final tapi Atalanta juga belum sering masuk final ketimbang Juventus yang sering masuk final di masa lampau. Ya mungkin juga memang Juventus yang paling banyak juara Copa, ya mungkin juga kita bisa langsung mendapatkan 1 silver bintang nanti ya di atas Copa ya. Betul. Di mana nanti kita berpeluang lagi di Super Copa gitu, dan semoga kita menang lagi gitu. Karena di sini lawan Atalanta itu bukan melawan yang mudah, tapi bisa kita kalahkan. Karena nanti ada suatu
Oke, dari Mas Suryo dan juga dari Mas Bustan, terima kasih untuk reviewnya antara Roma dan Juventus, di mana kita berhasil tidak kalah dan juga berhasil mencuri poin di Olimpico. Ya, ini menjadi modal kita nanti untuk berjuang di klasemen Serie A untuk mendapatkan spot masuk UCL di musim depan. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman untuk like dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman, saudara, pacar, selingkuhan ataupun handai taulan kalian. Dan juga jangan lupa teman-teman yang ingin ikutan dalam curhat ataupun mau mengulik apapun tentang Juventus, mau tentang pertandingan ataupun idola kalian ataupun sejarah Juventus ataupun Juventus pertandingan yang kalian kenang ada di mana, bisa banget dan langsung aja gabung di program ada namanya subscribe ataupun berlangganan, yaitu di sana ada paket Buffon dan juga paket Del Piero, yang mana kalau kalian ikut program tersebut kalian bisa langsung tayang langsung di channelnya Suara Juventus ini. Akhir kata, terima kasih untuk Mas Busan dan juga untuk Mas Suryo untuk reviewnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di program-program Suara Juventus lainnya. Akhir kata, dari gue Bio, Vino alla fine. Forza Forza Juve! Juve.